Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat menurut Goosen 2004. Restitusi adalah proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Kasus 1 melanggar peraturan sekolah, yaitu mengejek nama orang tua ketika proses pembelajaran IPS berlangsung di dalam kelas. Ketika saya sedang mengajar pelajaran IPS tentang sejarah kemerdekaan dengan tokoh sejarah Bapak Soekarno sebagai pahlawan proklamator, ada bacaan yang menyebutkan nama orang tua yang namanya sama dengan nama orang tua siswa saya. Jessica bercanda sambil mengucapkan nama orang tua itu berkali-kali sambil mengejek dan tertawa, yang kebetulan sama dengan nama ayah Julian yang bernama Soekarno. Karena Jessica mengucapkan nama Soekarno berulang-ulang sambil tertawa, Julian tidak terima, kemudian spontan memukul Jessica yang akhirnya Jessica menangis. Hal ini tentu membuat saya terkejut dan ingin marah karena kesal dengan ulah mereka berdua. Saya menegur keduanya sejenak dan meminta mereka berdua menemui saya ke kantor setelah kegiatan belajar mengajar di kelas. Kalian harus ketahui bagaimana sejarah proklamasi kemerdekaan. Nah, setelah melalui perjuangan dan pengorbanan yang panjang, bangsa Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya sendiri. Nah, proklamasi kemerdekaan Indonesia ini dibacakan di rumah siapa? Di rumah siapa? Bapak Soekarno. Ya, Bapak Soekarno. Nah, sekarang tugas kalian adalah menceritakan kembali atau meringkas. Paham anak-anak? Nah, ayo dikerjakan. Kenapa kamu menyebut nama ayahku? Karena ada di bacaan ini. Kenapa Jessica nangis? Kamu apain, Jun? Saya memukulnya, Bu. Loh, kenapa kamu pukul? Karena dia menyebut nama ayahku berulang kali. Nah, kamu kan tadi dikasih tugas dulu mengerjakan. Duduk. Nanti habis istirahat kalian temui guru di kantor ya. Ya, Bu. Julian, apa yang kamu lakukan terhadap Jessica tadi? Saya memukul Jessica, Bu. Kenapa kamu mukul Jessica? Karena Jessica mengejek nama bapakku secara terus-menerus. Siapa nama bapakmu? Karena Nah, apakah Soekarno itu nama yang jelek, Jul? tidak, Bu. Mungkin saja kan Jessica tujuannya hanya bercanda, dan kebetulan nama bapakmu sama yang ada di dalam bacaan tadi. Oke. Ya, Bu. Nah, baiklah Jul, saya tidak menyalahkan perilakumu. Saya tidak ingin nama orang tuamu diejek, tetapi perbuatanmu memukul Jessica itu juga tidak dibenarkan. Memukul itu adalah kekerasan. Dimanapun kamu berada, memukul itu tidak dibenarkan. Paham Jul? Ya, Bu. Nah, sekarang saya akan bertanya kepada Jessica. Mengapa kamu menangis, Jess? Tadi saya dipukul oleh Julian, Bu. Nah, kenapa kamu kok dipukul Julian? Tadi itu saya menyebut nama Bapak Julian Soekarno berkali-kali. Coba hentikan menangis biar saya jelas mendengar penjelasannya ya, Jess. Nah, bagaimana kalau bapakmu diucapkan sama Julian berulang kali, Jess? Saya tidak mau, Bu. Nah, kamu tidak mau kan? Nah, baiklah, ibu di sini tidak mencari siapa yang salah. Ibu di sini akan mencari penyelesaiannya secara bersama-sama, berpikir bersama-sama tentang apa yang kalian lakukan tadi. Mari kita selesaikan bersama-sama untuk biar selesai masalahnya. Saya yakin tadi Julian sama Jessica melakukan hal tersebut karena punya alasan, ya. Pasti bahagia kan kalau kalian melakukan perbuatan tadi biar kesal, marah, biar begitu kan? Iya, Bu. Nah, tadi aku juga lihat tadi Jessica sama Julian melakukannya.
Tetapi kalian tidak tahu, misalnya Jessica tadi menyebut nama bapaknya berulang kali. Jessica kan tidak tahu bahwa perbuatanmu itu bisa menyakiti hati orang lain, sehingga Julian tidak terima memukul Jessica. Paham kalian berdua? Nah, sekarang mari kita bicarakan tentang keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita buat. Apa yang kita percaya? Kira-kira mana yang belum kalian lakukan dengan keyakinan kelas yang kita buat? Jess, yang mana Jess? Saya akan menghargai dan menghormati sesama temanku. Bagaimana dengan Nuju? Sama Bu, menghargai dan menghormati sesama teman. Kalian berdua mengingat detail keyakinan kelas yang kita buat. Tapi dengan mengejek teman dan mengejek nama orang tua dengan menyebut nama orang tua dan membalas dengan pukulan itu, apakah itu sudah menghargai dan menghormati orang lain? Tidak. Nah, tidak. Kalian ingin menjadi orang seperti apa? Coba Jess. Saya ingin menjadi orang yang baik dan menghargai teman. Kamu juga? Saya ingin menjadi orang yang baik dan menghargai teman. Baiklah. Sekarang apa yang kalian lakukan untuk menyelesaikan masalah ini? Saya akan minta maaf kepada Julian. Bagaimana dengan kamu Julian? Saya akan meminta maaf kepada Jessica. Bagaimana kalau nanti kedepannya kalian melakukannya lagi? Kami akan siap untuk menerima sanksi dari pimpinan. Kamu siap Julian? Sama apa? Sama akan menerima sanksi Bu Guru. Baiklah, saya akan pegang janji kalian ya. Sekarang kalian bermaaf-maafan. Ya, senyum dong. Nah, ya sama-sama. Jangan diulangi lagi ya. Kalian kan sudah tahu keyakinan kelas dan kesepakatan kelas yang kita buat. Tadi apa? Saling menghormati dan menghargai orang lain. Tidak boleh mengejek nama orang tua. Dan kamu juga gitu, tidak boleh memukul temanmu ya. Ingat-ingat ya keyakinan kelas yang kita buat ya. Baiklah, kembali ke kelas. Studi kasus 2 melanggar peraturan sekolah, berkata kotor ketika serius mengerjakan tugas matematika. Arfa, siswa kelas 5 SD Negeri Pegadaian 02, saat Bu Putut sedang menerangkan pelajaran matematika tentang perkalian pecahan. Setelah selesai menerangkan, Bu Putut memberikan soal latihan matematika. Ketika mengerjakan soal, siswa yang bernama Naufal mengganggu Arfa dan usil menyenggol-nyenggol Arfa. Arfa marah, kesal dan emosi, spontan berkata kotor karena merasa diganggu Naufal, sehingga tidak bisa mengerjakan soal dengan serius. Kemudian, Bu Putut menghampirinya untuk menenangkan mereka berdua. Ternyata Naufal tujuannya hanya bercanda, namun Arfa tidak terima, kesal sambil mengucapkan kata kotor. Kita akan belajar tentang perkalian pecahan. Misalnya langsung contoh, Bu Guru punya soal 1/3 dikali 2/4. Ini dikerjakan lagi. Ada 3 soal. Silakan dikerjakan. Ada apa ini? Kok malah berbicara kotor, ada apa? Kan tadi ada soal dari Bu Guru sudah dikerjakan. Bapak berbicara kotor kenapa Arfa? Ini novel bukan aku lagi ngerjain serius malah diganggu. Kenapa kamu ganggu? Apa Bu? Disuruh mengerjakan kok malah bercanda. Ayo nanti apa temui Bu Guru nanti ya. Habis pelajaran di kantor. Ya, Bu. Coba ceritakan apa yang terjadi tadi. Saya tadi saat belajar diganggu novel Bu. Saat saya serius. Serius mengerjakan, terus kamu kesal. Iya Bu. Terus apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor itu solusinya? Tidak Bu. Kan tadi saya keceplosan dan spontan untuk mengatakan kata-kata. Karena kamu emosi. Iya Bu. Nah, apakah kamu tahu mengeluarkan kata-kata kotor itu tidak hanya dengan manusia kamu bermasalah. Dengan kamu mengucapkan kata-kata kotor itu
Allah juga sangat membencinya. Tahu kan apa? Iya, Bu. Terus, baik. Ibu di sini tidak akan mengungkit kesalahan kamu. Kamu sudah tahu kalau kamu salah, ya kan? Iya, Bu. Sekarang ibu ingin mencari penyelesaian bersama-sama dan mari kita berpikir bersama-sama untuk menyelesaikan masalah ini dan memperbaiki masalah ini. Iya, Bu. Nah, kamu melakukan tadi karena ada alasannya kan? Iya, Bu. Pasti kamu ingin diakui dan dihargai oleh temanmu, ya kan? Nah, sekarang mari kita bicara keyakinan dan kesepakatan kelas yang pernah kita buat. Kira-kira apa yang belum kamu tunjukkan keyakinan kelas ini, kesepakatan kelas yang kita buat? Menghargai dan menghormati satu sama lain. Terus? Dan tidak berkata kotor dan bersikap sopan. Diskusikan sama siapa? Sama ibu guru, Sama bu guru saja? sama orang lain. Kamu mengingat baik kesepakatan dan keyakinan kelas yang kita buat. Apakah dengan mengeluarkan kata-kata kotor di depan guru, kamu menghargai dan menghormati orang lain? Apa? Tidak, Bu. Tidak. Sekarang yang bisa kamu lakukan untuk menyelesaikan masalah ini apa? Saya akan minta maaf. Serius? Iya. Meminta maaf itu mudah. Terus, tapi bagaimana ke depannya? Saya akan berjanji tidak akan mengulanginya lagi, Bu. Benar, kamu akan berjanji? Iya, Bu. Jangan diulangi lagi ya. Iya. Karena anak sekolah itu tidak boleh berkata Kotor. kotor. Kata kotor itu tidak baik ya. Nah, kalau kamu sudah berjanji dan tidak akan mengulanginya, maka saya akan memegang omongan kamu. Udah, sekarang kembali ke kelas ya. Perkenalkan, nama saya Arfa, saya dari SD Negeri Pegadaian 02 dan saya sangat senang karena tidak dihukum Bu Putut. Saya cuma dinasihati Bu Putut agar tidak berbicara kotor. Terima kasih Bu Putut. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Julian dari SD Pegadaian Negeri 02. Saya kemarin tidak dimarahin Bu Putut karena saya melakukan hal yang dilanggar sekolah. Oleh karena itu saya tidak akan mengulanginya lagi. Perkenalkan, nama saya Jessica. Kemarin saya membuat kesalahan yaitu mengecek nama orang tua teman saya, tapi saya ingin berterima kasih karena saya tidak dimarahi dan tidak dihukum tapi diberi nasihat.